Komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim sangat besar, terutama dalam upaya mencapai target Forest and Other Land Use Net Sink tahun 2030 terkait penggunaan hutan dan lahan. Hal ini terungkap saat Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Eriksen di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Juni 2024. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, jika Indonesia telah berhasil melakukan penurunan emisi karbon sejak tahun 2020 hingga 2023 dan telah melampaui target. Tercatat penurunan itu terlihat dari 2020, emisi telah turun 945 juta ton. Tahun 2021, 889 juta ton, dan pada tahun 2022 telah turun menjadi 875 juta ton. Emisi aktual itu kan artinya emisi yang keluar karena aktivitas seluruh sektor. Jadi dari kehutanan, dari kebakaran hutan, dari energi, dari industri, dari sampah dan lain-lain. Itu dari tahun ke tahun itu naik. Tapi yang harus dihitung adalah emisi dibandingkan dengan kalau kita kagak ngapa-ngapain gitu. Sekarang kan kita banyak kebijakan, Bapak Presiden ada kebijakan ini, kebijakan itu, sehingga emisinya bisa dikurangin. Nah, saya mau kasih datanya dikit. Dari tahun 2020 emisi kita yang turun itu 945 juta ton. 2020, 2021 889 juta ton. 2022 875 juta ton. 2023 lagi dihitung, tapi perkiraan saya lebih sedikit lagi penurunannya karena kebakaran, karena El Nino kemarin 2023 cukup berat tapi masih bisa dikelola. Jadi tetap masih di atas 810 juta ton. Artinya ini kalau dipersenin nih 48, 43, 41, 40-an persen. Dia masih lebih tinggi dari target. Karena target komitmen kita cuma 31,89. Kalau ada kerjasama internasional bisa 43% targetnya. Yang diberikan oleh Norway tadi yang Bu Menkyo bilang prestasi kita, kinerja kita itu memang sesuatu. Tapi dia cuma bisa kasih kita penilaian itu untuk 30,2 juta ton. Padahal kita nuruninya 800 juta lebih, jadi masih banyak ruang yang bisa didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu saya bersama Menteri Keuangan dan kawan-kawan di tim KLHK dan Kementerian Keuangan itu mencoba menjelaskan ke luar negeri bahwa lihat yang dikerjain Indonesia udah banyak. Jadi kinerjanya harusnya mendapat apresiasi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Iklim Norwegia Andreas Eriksen mengapresiasi Indonesia dalam upaya pengurangan emisi karbon. Thank you to Ministers Nurbaya and Mulyani for some fantastic days here in Indonesia, and also for the President to taking the time to discuss and talk with us. Norway, we are very proud of the partnership and the collaboration together with Indonesia, and that's because Indonesia has achieved significant, magnificent results regarding deforestation the last couple of years. What has been achieved here in reducing deforestation by 90% and also rehabilitating, staking a very ambitious course towards the Follow Net Sink 2030 target is really something that the world should and needs to know about, because it demonstrates that when you work together, when you have the right types of leadership, and when you build the right types of institutions, it's really possible to do something. And to do something, that is what we need together to do, both in the space of climate and the nature. And then I'm also very glad that the ministers took me on a fantastic field trip to Sumatra yesterday, that we were able to see the orangutans. You have a truly beautiful country. I could have stayed much longer, so I guess I'll have to come back at a later stage, because we've had some fantastic days here, also talking about all the opportunities that lies ahead of us, how we can continue building on the partnership through the MOU signed in 2022 to continue together on the path that we both want to walk, and to demonstrate for other countries that is possible to do. So thank you for the President for receiving us here, for the ministers to spending time with us, discussing with us, having fruitful talks,
and also to Indonesia for hosting us in such a magnificent way. Thank you very much. Untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, dan hal ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata, melainkan semua elemen masyarakat harus berpartisipasi. Tim redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.